Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya, dan semangat karena hari ini kita akan belajar matematika lagi. Oke, tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa kembali belajar matematika. Tuhan Yesus pimpin dan Tuhan Yesus sertai supaya kami bisa belajar dan mengerti setiap materi matematika ini dengan baik, dan kami pun bisa latihan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai saja ya belajar hari ini tentang matematika. Waktu minggu lalu, ya, anak-anak pasti masih ingat, kita sudah belajar yaitu penjumlahan bersusun panjang. Oke, masih ingat ya, bentuknya itu dalam bentuk panjang, anak-anak juga sudah latihan. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang bersusun panjang lagi, tapi bukan penjumlahan. Sekarang kita akan belajar pengurangan. Oke, jadi ini nggak jauh berbeda ya sama yang minggu lalu, hanya bedanya adalah yang waktu minggu lalu penjumlahan, hari ini adalah pengurangan. Oke, Ibu Agatha akan langsung kasih contoh ke anak-anak. Ya, karena ini bukan suatu hal yang baru lagi. Waktu di penjumlahan sudah belajar, kita akan coba lihat ya latihan soalnya yang soal pengurangan, berarti dikurangi. Oke. Yuk, di sini ada soal 25 dikurangin 13 sama dengan berapa hasilnya? Oke, seperti biasa, kita yang pertama kali duluan adalah tulis soalnya dahulu. Oke, 25 dan juga berapa? 13. Oke, kemudian lalu apa lagi selanjutnya? Setelah ini kita akan pisahkan menjadi puluhan dan juga satuan. Oke, ini ya puluhan satuan ya. Kalau sudah ada tulisan puluhan satuan, ya berarti tinggal angkanya saja, terutama yang puluhan. Kalau ada tulisan puluhan, berarti angka nolnya ditulis atau tidak? Tidak perlu ditulis, karena sudah ada tulisan puluhan. Oke, sekarang nih ya, 25 itu berapa puluhan dan berapa satuan? 25. Puluhannya adalah 2 atau 20? 2 saja ya, 20-an, karena sudah ada tulisan puluhan, lalu satuannya adalah 5. Oke, lanjut ya, kita pisahkan lagi yang 13, berapa puluhan dan berapa satuan? Puluhannya adalah 10 atau 1? Adalah yang benar 1 puluhan. 1 puluhan itu berarti 10. Ya, kalau 20-an berarti 20. Gitu ya. Makanya kenapa ada yang angka nolnya, ada yang tidak pakai angka nol. Begitu. Kemudian yang satuannya, berapa satuannya? Dari 13 adalah 3. Oke. Nah, kalau anak-anak tulis di buku tulis, harus tulisnya sejajar seperti biasa. Kemudian kita tarik garis panjang. Kemudian karena soalnya ini adalah dikurangi, jadi kita pun akan berikan tanda kurang. Dikurangin ya. Oke, bukan dijumlahkan. Oke, lanjut ya. Kita akan tulis puluhannya dulu ditambah titik satuan. Setelah kita kurangkan. Yuk, kita kurangkan sama-sama. Yang dari yang paling belakang. Ya, yang paling belakang kita akan kurangin. Yuk, 5 dikurangi 3. Oke, 5 dikurangin 3. Yuk, 5 dikurangin 3. Tutup. 1, 2, 3. Berapa hasilnya? Adalah 2 ya. Oke, good. Kemudian maju lagi ke depan ya. 20-an dikurangi 1 puluhan. Oke, yuk. 20-an dikurangin 1 puluhan. Berapa hasilnya? Adalah
1 puluhan. Oke, 1 puluhan ya. Ya, oke. Lanjut, setelah ini ya, setelah kita sudah dapat 1 puluhan dan 2 satuan, lanjut lagi. Kemudian kita akan pisahkan lagi, ya, keluarkan lagi. 1 puluhan itu berapa sih? 1 puluhan, 1 puluhan. Berarti 10. 10 itu adalah 1 dan 0. Ya, 10. Kemudian, ya, kalau ditambah 2 satuan. Kalau 2 satuan, 2 satuan adalah tetap 2. Oke, kemudian ya, tinggal ditambahkan ini. 10 ditambah 2, berapa hasilnya? Berapa? Ya, 12 ya. Tapi kita jangan lupa juga tulis lagi soalnya. Ya, soalnya berapa? 25 dikurangin 13 itu sama dengan tadi hasilnya berapa? 10 tambah 2, 12. Begitu ya. Jadi ini tetap cara kerjanya sama dengan yang penjumlahan bersusun panjang. Hanya kalau yang di sini kita dikurangi. Gitu. Oke? Lanjut lagi ya kita ya. Latihan berikutnya. Semoga anak-anak semakin bisa terus latihan dan semakin bisa. Yuk, di sini ada 17 dikurangin 5. Oke, yang pertama kali harus kita tulis dulu masing-masing soal angkanya. Oke, 17, 5. Lalu kita akan pisahkan menjadi puluhan dan ditambah beberapa satuan. Oke, yuk. Ini ada tulisan puluhan, berarti kita tulis angka depannya saja. Angka nolnya tidak perlu ditulis. 0 itu sudah ada di tulisan puluhan. Oke, 17. Yuk, berapa puluhannya? 1. Good. Lalu satuannya adalah 7. Oke, good ya. Kemudian nih, soal yang angkanya 5. Angka 5 itu apakah ada puluhannya? Atau dia hanya satuan saja? Ada puluhannya? Tidak ada, ya, tidak ada puluhan karena angka 5 ini dia sendirian. Kalau sendirian berarti dia satuan. Jadi Bu Agatha tidak akan tulis puluhan. Tapi Bu Agatha langsung tulis satuan. Langsung ketahuan ya. Kalau 5 itu satuannya adalah 5 juga karena angka 5 dia sendirian itu. Oke? Lalu kita gabungkan ya. Karena ini dikurangi berarti dijumlahkan atau dikurangi. Dikurangi ya. Oke, good ya, dikurangi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau mengurangkan. Mengurangkan ya. Kita akan tulis dulu sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik satuan. Oke, dimulai dari yang paling belakang. Yuk, 7 dikurangin 5 sama dengan, yuk, 7, angka 7. Dikurangin 5. Tutup 5 kali, hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sisanya? Tinggal berapa? Ada 2, gitu ya. Oke, yang di paling depan. Di sini hanya ada 1 puluhan saja. Ya. Di bawahnya tidak ada angkanya, tidak ada puluhannya. Berarti sama saja 1 dikurangin 0. Ya, atau satunya langsung diturunkan ke bawah karena kan di bawahnya tidak ada angka. Jadi tidak akan ada yang dikurangin lagi. Gitu. Jadi tetap 1 puluhan begitu. Kemudian yuk kita pisahkan ya. 1 puluhan ditambah 2 satuan itu berapa? Kita hilangkan tulisan puluhan dan satuannya. Pertama, yuk, 1 puluhan. 1 puluhan itu berapa jumlah angkanya? 1 puluhan. 1 puluhan. Berarti 10. Ya, nah ini ada angka 0-nya. 2 satuan, 2. Oke, 10 ditambah 2. Berarti berapa ini? Berapa? Ya, 12. Tapi jangan lupa untuk tulis soalnya. 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Oke, good. Nah, ini ada tulisan puluhan dan satuannya.
kita lanjut lagi setelah ini, tapi setelah ini tidak ada tulisan puluhan dan tidak ada satuannya. Oke? Ya, ini ya, lanjut ya. 26 dikurangin 23 sama dengan berapa ya? Oke, kita buat soalnya 26 lalu 23. Nah, ini tidak ada tulisan puluhan. Jadi titik-titik ditambah titik-titik ya. Yang bagian depan itu pasti puluhan ya. 26 itu berapa sih puluhannya? Yuk kita tulis yuk. Puluhan. Berapa puluhannya? 20. Nah, berapa itu? 22 dan 0 ya. 0-nya ditulis karena tidak ada tulisan puluhan. Oke, kemudian ditambah berapa satuannya? Adalah 6. Oke, lanjut lagi ya. Yuk, 23. Kita tulis angka 0-nya ya. 23. 23. Berarti 20 ditambah 3. Oke, setelah ini diapakan lagi? Diberikan garis panjang, kemudian soalnya dikurangi atau ditambah? Dikurang, berarti ini juga akan dikurang. Oke? Kemudian kita mengurangi, ya kita akan melakukan pengurangan dari yang bagian depan. Oh tidak, bagian belakang, selalu dari belakang. Yuk, bagian belakang itu bagian yang mana sih? Bagian yang 6, ya, dikurangi 3. 6 dikurangin 3. Yuk, tutup sampai 3 kali. 1, 2, 3. Berapa? 3 ya. Kemudian kita maju lagi ke depan. Ya, tapi tetap lihat angkanya. Yuk, dari belakang dulu ya. 0 dikurangi 0. Oke, 0 kurangi 0. 0 dikurangi 0. Berarti tetap hasilnya adalah 0. Ya, itu ya. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Kemudian, lanjut ke angka depannya yang 2-nya. Yuk, lanjut ya. 2 dikurangi 2 sama dengan berapa ya? 2 dikurangin 2. Yuk, tutup 2 kali. 1, 2. Berapa hasilnya? Tetap 0. Ya, tetap 0 nih dia. Oke, sama-sama 0. Kemudian kita tinggal jumlahkan saja. 0 ditambah 3. 0 itu berarti tidak ada angkanya ya. Yuk, kita tulis dulu ya soalnya. 26 dikurangin 23 itu sama dengan hasilnya 0 tambah 3. Berapa? 0 tambah 3? 3 pasti. Ya, karena 0 adalah tidak ada bilangannya. Sudah pasti adalah 3. Ini kita begitu ya soal terakhir. 28 dikurangin 13. Sama yang seperti tadi cara mengerjakannya. Kita tidak ada tulisan puluhan dan satuannya. Oke? Yuk, kita tulis ya. Titik-titik ditambah titik-titik. Kemudian 28 itu puluhannya 28. Ya, 20 ya, ditambah satuannya 8. Kemudian 13, berapa puluhan dan berapa satuan? Ingat ya, di depan itu puluhan. Jadi kita cari tahu dulu puluhannya dia berapa. 13 adalah 10 ditambah 3. Oke, lanjut kita cari garis yang panjang. Dan dikurang atau ditambah? Dikurang. Lalu dimulai dari yang paling belakang. Dari belakang itu berarti berapa dikurangin berapa? 8 dikurangin 3. Oke, angka 8. Jari 8 yuk. Jari 8. Semuanya jari 8. Oke, dikurangin 3. Hitung sampai 3, ditutup. 1, 2, 3. Berapa ini? Adalah 5. Ya, good. Lanjut, kita maju lagi ke depan. Dimulai dari angka 0 dulu ya, berurutan. 0 dikurangin 0, berapa yo? 0 dikurangin 0. Dari yang tidak ada dikurangin tidak ada. Berarti tetap dia tidak ada, 0. Oke, lanjut. Maju lagi ke depannya.
2 dikurangin 1. 2 dikurangin 1. Anak-anak punya 2 jari, ditutup 1 jari. Berapa sisanya? Adalah 1. Ya, 1 sama 0 itu 10. Gitu ya. Oke, kemudian setelah ini kita akan gabungkan 10 ditambah 5. 10 tambah 5 berapa? 10 tambah 5. 15. Ya, benar 15. Lalu kita tulis soalnya dulu. 28 dikurangin 13 sama dengan hasilnya 10 tambah 5 adalah 15. Oke, ya ini hampir sama. Anak tinggal perhatikan soalnya, dikurangi atau ditambah. Gitu ya. Kemudian, sesi 2 ini seperti biasa, anak-anak sudah nonton video, sudah dengarkan penjelasan Bu Agatha. Anak juga akan latihan penjumlahan dan pengurangan dua-duanya supaya anak-anak semakin bisa lagi. Mungkin ya minggu lalu masih ada yang belum dimengerti, tidak apa-apa. Hari ini kita latihan lagi supaya semakin bisa. Oke, latihan penjumlahan pengurangan bersusun panjang ada di LKS. Ya, semoga anak-anak hari ini bisa terus latihan, semangat. Kalau anak-anak perlu bantuan, bisa menghubungi Ibu Agatha. Ibu Agatha akan mendampingi secara khusus. Oke, supaya anak-anak semakin bisa lagi. Oke, sampai di sini dulu belajar kita hari ini, penjumlahan dan pengurangan bersusun panjang. Oke, yuk kita sama-sama mau berdoa. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar matematika. Tuhan Yesus, sebentar kami juga mau latihan. Tuhan Yesus yang berikan kepada kami kepintaran dan juga kemampuan untuk berhitung matematika ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sertai dan Engkau juga yang terus lindungi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Jangan dilupakan ya penjumlahan dan pengurangan bersusun panjangnya. Oke, God bless you.